Pemirsa, apakah Anda sudah maksimal dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini? Seperti sholat, zikir, sedekah, dan beberapa ibadah lainnya? Jika Anda sudah melakukan semua ibadah dan amal kebaikan dengan istiqomah dan penuh keikhlasan, serta mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Ramadan yang Anda jalani akan mendapatkan kesuksesan. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, dengan memberikan satu bulan spesial yang dapat dimanfaatkan untuk meraih keberkahan. Maka janganlah kita menjadi orang yang merugi dengan menyia-nyiakan Ramadan, karena di dalamnya begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan untuk bekal di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di program Cermin Hati bersama A.A. Gym. Di hari ke-27 bulan suci ini, mari sama-sama kita perbanyak amal dan juga kedalaman iman kita melalui tausiah yang akan langsung nanti disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Seperti kita ketahui, Ramadan adalah bulan yang suci, semakin kita gali di dalamnya, semakin banyak hikmah dan juga berkah yang bisa insya Allah kita dapatkan. Nah, tentu kita semua setelah hampir 1 bulan menahan hawa nafsu, mengendalikan diri, lapar dan haus, kita ingin untuk meraih kesuksesan dalam bulan suci Ramadan ini. Sebenarnya bagaimana cara supaya agar sukses di bulan suci Ramadan? Itulah yang akan kita dapatkan jawabannya insya Allah dari tausiah yang akan langsung disampaikan oleh kakak kita, guru kita, A.A. kita yang sudah bersama-sama kita saat ini. Assalamualaikum A.A. Gym. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik A, terima kasih sudah menanyakan. A sendiri gimana, keluarga juga sehat semua A? Alhamdulillah, tidak pernah ada sesaat pun kurang dan lepas dari karunia Allah. Jadi orang menderita pasti bukan karena kurang karunia, melainkan kurang bersyukur saja. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya A ya, apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A, ini kunci mengenai Ramadan yang sukses A, yang ingin kita tanyakan. Bagaimana caranya supaya kita memetik kesuksesan dalam bulan suci Ramadan? Mohon penjelasannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seringkali kita mengukur kesuksesan seseorang dari ukuran duniawi. Ada yang hartanya meningkat, gelar, ada yang pangkatnya meningkat, popularitas, banyak follower, makin terkenal. Apakah ini tanda kesuksesan dalam pandangan Allah? Tidak sama sekali ya. Karena ini diatur oleh Allah, diberikan kepada siapapun. Kepada orang yang punya iman, tidak punya iman, kasih harta, kasih gelar, kasih pangkat, kasih jabatan. Jadi jangan kagum kepada orang yang diberikan topeng duniawi sebagai tanda kesuksesan. Belum, itu baru sebagai ujian. Ada juga yang menganggap, wah ini dia sukses nih Ramadannya, karena dia jadi rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji dari yang biasanya. Kemudian dia juga rajin sedekah. Wah berarti ini bagus nih, Ramadannya sukses. Kalau perubahan ibadah lahiriah itu terjadi, kita syukuri. Dan itu pun dengan taufik Allah. Tetapi ternyata orang yang paling sukses dalam Ramadan ini adalah, lihat dari dalilnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum.
Jadi amal itu sesudah hati. Jadi yang paling sukses itu sebetulnya di bulan Ramadan itu adalah orang yang paling bisa membersihkan hatinya. Sehingga amalnya itu betul-betul amal yang berkualitas dalam pandangan Allah. Karena ada orang yang sibuk memperbanyak amal, kalau hatinya tidak tertata, bisa ujub, bisa ria, bisa jadi takabur, bisa jadi pendengki. Ya, jadi tidak cukup kita melihat perubahan seseorang yang sukses itu dari amalan lahiriah saja. Karena Allah tuh menilai tidak hanya amal lahiriah, tapi Allah tuh menilai hati dulu. Nah, dan tidak semua orang bisa sholat ke masjid, ada yang lumpuh, ada yang tidak bisa baca Quran karena matanya enggak lihat atau keterbatasan lainnya, ada yang tidak bisa sedekah karena rezekinya sangat terbatas. Tetapi Allah melihat ini orang hatinya makin bagus. Coba di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari yang tiada manfaat, harta maupun anak-anakmu, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang fit, hati yang bersih, qalbun salim. Nah, jadi makin bersih hati seseorang, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Itulah hadis sahih. Sesungguhnya pada jasad ini ada segumpal daging. Sesuatu ini kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi makin bersih hati, makin bagus itu amal-amalnya. Sholatnya makin berkualitas, sedekahnya walaupun sedikit makin ikhlas, makin syukur atas semua nikmat dari Allah, makin ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, makin sabar ketika diuji. Dan ini luar biasa ini. Karena hati yang qalbun salim ini berbuah akhlakul karimah. Sedangkan timbangan terberat di akhirat itu adalah timbangan akhlak. Jadi orang yang Ramadannya paling sukses adalah orang yang berhasil mujahadah, semakin bersih hatinya, yang berbuah amal-amalnya itu amal-amal yang diterima Allah. Jadi tidak cukup hanya sibuk dengan amal lahiriah, tapi mengabaikan amal hati. Sesudah ini kita akan bahas bersih dari apa saja yang membuat nanti orang yang lulus dari Ramadan ini beda ya. Yang sudah berhasil mujahadah membersihkan hati, nanti dia akan sangat ajeg, mantap, tenang, tidak dibuat-buat ya. Karena dia sudah berhasil lepas nanti. Lepas dari mengilahkan apapun selain Allah. Dari menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, segala topeng dunia. Termasuk dari mengilahkan suami, mengilahkan istri, mengilahkan penampilan, dan segala sesuatu yang sebetulnya tidak boleh diilahkan. Nah, kalau itu yang terjadi selama Ramadan, ini tenang, sholat khusyuk, hidupnya senantiasa bersyukur setiap saat, kemudian kata-katanya terjaga, keputusannya akan adil dan bijaksana, menerima takdir akan ridho, dia pun bisa bersabar menghadapi episode apapun, selalu semangat ikhtiar, selalu semangat hidup bermanfaat. Tapi semua ini dilakukan lillahi ta'ala. Bukan untuk jaim, bukan untuk penilaian makhluk. Insya Allah orang yang seperti ini, sekecil apapun amalnya, akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan
Berarti kita semua kalau sukses atau tidak Ramadan itu akan tercermin dalam keseharian ya. Ikhlas lillahi ta'ala termasuk hati yang sabar. Nah, seperti A tadi sampaikan, cara bersih-bersihnya gimana nih A? Cara menjaga hati agar sukses meraih ya seperti yang A sampaikan tadi, lillahi ta'ala, ikhlas dan juga lebih ajak gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan pemirsa, apabila Anda punya pertanyaan, Anda bisa menyampaikan lewat Instagram kami di @metrotvtoday dan juga @metrotv. Insya Allah A Agim akan langsung menjawab pertanyaan dari Anda. Jangan kemana-mana, program ini akan segera kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Cermin Hati bersama A Agim. Dan tema kita hari ini adalah sukses di bulan Ramadan. Ramadan yang sukses, bagaimana cara meraihnya? Keagungan dan berkah Ramadan tentu bisa kita dapatkan apabila kita serius menjalankan semuanya dengan ikhlas, lillahi ta'ala seperti yang AA tadi sampaikan. Nah, bagaimana caranya, kita akan lanjutkan ya untuk dengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. AA, mohon berkenan melanjutkan tadi tausiah yang harus terhenti terlebih dahulu mengenai bagaimana cara untuk membersihkan hati agar sukses Ramadannya. Ya, seperti yang kita simak sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan kepada Allah dan semata-mata ingin mencari keridhaan Allah, pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Lihat, hadiahnya itu adalah ampunan. Berarti memang kebersihan inilah yang menjadi target. Lihat lagi, man qoma ramadhana, barang siapa yang sholat, ada lagi wan qoma lailatul qadar, di malam qadar, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Lihat doa waktu Lailatul Qadar. Apa yang diminta? Ternyata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta kepada Allah yang Maha Pemaaf agar betul-betul habis dosa ini tanpa jejak sama sekali. Jadi bersih lagi. Dan memang yang bersih inilah yang betul-betul bersih hati yang nanti bisa berjumpa dengan Allah. Dan kita pun sudah mengetahui bahwa dengan banyak amal, kalau tidak pakai hati bersih, jadi ada ujub, ada ria, ada takabur, dan itu bahkan bukannya menambah kemuliaan, nambah kemurkaan Allah. Pertanyaannya, kenapa kita tidak serius tentang hal ini? Karena perubahan akhlak, perubahan lain-lain itu tergantung dari kebersihan hati. Jadi pertanyaan pertamanya, apakah kita punya tekad menjadi orang yang memiliki qalbun salim? Nah, apakah kita punya target hidup kita? Karena yang berjumpa dengan Allah kan nanti yang hatinya paling bersih, paling selamat, paling sehat. Pernahkah kita punya target itu dalam hidup ini? Ini pertanyaan pertama. Tidak banyak orang yang punya cita-cita seperti itu. Ada yang ingin punya jadi insinyur, jadi dokter, itu tidak salah. Ada yang ingin kaya, ingin punya perusahaan, ingin terkenal, ingin jadi YouTuber, ingin punya follower, banyak cita-cita. Tapi pertanyaannya, pernahkah punya cita-cita ingin punya qalbun salim? Nah, kalau itu belum ada, yang lainnya tidak akan dikejar. Kalau itu sudah ada, maka marilah kita lanjutkan tahap selanjutnya, belajar. Jadi tidak cukup belajar sholat saja, itu penting belajar sholat. Tapi belajar sholat ini menghadap siapa? Yang maha melihat, yang maha tahu pikiran dan hati kita, yang maha menguasai. Kalau kita sholat dan tidak yakin kepada Allah, pasti nggak khusyuk. Nah sayangnya kita sering belajar ilmu sholat, rukun sunnah sholat, tapi ilmu tauhid mengenal Allah tidak belajar. Nah maka kita harus belajar ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah,
ilmu tazkiyatun nafs, mengenal penyakit-penyakit hati dan cara mengobatinya. Semuanya harus ada ilmunya. Ingin hati bersih tanpa ilmu tidak bisa. Mulai tahap yang ketiga, yang ini juga jarang orang mau melakukannya, yaitu riyadhah. Kita harus mulai memasuki kehidupan bermujahadah, mengeluarkan segala potensi untuk membaca penyakit-penyakit hati kita dan berusaha keras untuk mengobatinya satu persatu. Penyakit cinta dunia, penyakit senang dipuji orang, penyakit diperbudak nafsu, diperbudak keinginan, penyakit senang pamer, penyakit dengki. Wah, itu semua ada ilmunya itu. Nah, kalau tidak belajar, kita tidak sadar bahwa kita lagi musyrik. Kita mungkin tidak nyembah berhala, tidak nyembah patung, tidak nyembah pohon, tapi kita nyembah pangkat, nyembah jabatan, kita menuhankan gelar, menuhankan pujian orang, menuhankan popularitas. Nah, itu kalau kita tidak tahu ilmunya, walaupun kita sholat, walaupun kita sedekah, umroh, tapi hati kita tuh sudah masih syirik. Itu masih menuhankan yang lain, dan itu bisa menghancurkan semua amal kita. Dengan syirik aja, penyakit syirik berarti riya. Riya itu syirkul asghar, hilang semua pahalanya. Maaf, dengan sombong la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Dengan dengki, kedengkian membakar habis semua kebaikan kita. Oh, ternyata tidak cukup untuk sibuk menambah amal saja, ya. Nah, kita harus bermujahadah, evaluasi diri, data penyakit hati kita. Kalau bisa ada guru, ya, sehingga guru bisa membimbing kita, bisa kayak kita datang ke dokter lah, ya. Nah, mulailah kita punya target, melepas kecintaan ke duniawi, melepas kecintaan kita yang berlebihan kepada keluarga, jangan sampai tingkat menuhankan. Bagaimana kita mulai biasa-biasa saja lihat dunia ini, walaupun harta melimpah di tangan kita, kita tidak bangga walaupun punya jabatan tinggi, kita tidak merasa terhormat walaupun banyak follower, biasa aja gitu. Karena kalau orang sudah mengenal Allah, yang penting itu ya cuma satu, Allah suka kepada kita, Allah ridho kepada kita. Masya Allah. Nah, dengan ridho begitu, tingkatkan dengan ibadah yang bagus, ya. Nah, doa yang sungguh-sungguh, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang kami tahu, dan kami bermohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Betul-betul minta, ya muqallibal qulub, duhai yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini di jalanmu ya Allah, dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta supaya hati ini tidak dicabut hidayahnya, karena Allah yang membulak-balik hati. Kita bisa punya hati bersih dengan pertolongan Allah. Tekad, cari ilmu, berguru, cari orang-orang yang yakin ke Allah, karena akan menular keyakinannya. Kemudian berriyadhah, latihan sungguh-sungguh dengan mujahadah, dengan sangat all out, dan juga tidak kalah penting dan menjadi sumber utamanya adalah betul-betul memperbaiki ibadahnya dan doanya. Masya Allah. Nah, insya Allah, Allah melihat semuanya pasti. Amin. Allah melihat hati yang ingin kepadanya, Allah melihat orang yang mencari ilmunya, Allah mengetahui orang yang berusaha keras memperbaiki dirinya, Allah mengetahui orang yang tobat, ya, menyesali diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah tahu siapa yang meminta pertolongannya dari awal sampai akhir supaya punya hati yang bersih dan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa melakukan membersihkan hati dengan 3 hal tadi yang disampaikan AA. Tekad, berguru, dan juga riyadhah.
agar senantiasa kita bisa mendapatkan sukses di bulan suci Ramadan ini. Baik A, nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Ramadan yang sukses ini. Dan tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada A Agim dengan cara menyampaikan pertanyaan melalui Instagram kami di @metrotv dan juga @metrotvtoday. Insya Allah nanti pertanyaan yang terpilih akan kami bacakan atau mungkin bahkan kita akan hubungi Anda untuk bisa berinteraksi langsung dengan A Agim. Jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama A Agim akan segera kembali setelah headline news berikut. Kembali lagi di program Cermin Hati bersama A Agim dengan tema Ramadan yang sukses. Seperti yang AA sampaikan sebelumnya bahwa Ramadan yang sukses akan tercermin dalam hati yang bersih setiap hamba. Caranya bagaimana? Tadi A Agim telah menyampaikan ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama punya tekad yang kuat, yang kedua mencari ilmu bagaimana cara menjaga hati dari berbagai penyakitnya, dan yang ketiga adalah mencari riyadhah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan satu hal yang mudah, tapi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi sarana atau waktu untuk kita menempa diri, mendapatkan hati yang bersih untuk mendapatkan sukses bukan hanya di bulan suci Ramadan. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tema ini, namun sebelumnya seperti janji kami tadi, kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan salah satu pemirsa. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mas Bayu. Dengan Mbak siapa namanya? Dengan saya Fiska, Mas Bayu. Mbak Fiska, oke baik, silakan siap dengan pertanyaannya disampaikan langsung kepada AA. Siap. Assalamualaikum, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, A. Di bulan Ramadan ini saya sangat sibuk dengan kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial saya itu mengharuskan saya untuk keluar rumah. Sehingga saya menjadi bolong-bolong nih ibadahnya, seperti tarawih saya nggak maksimal, membaca Al-Quran juga nggak maksimal. Padahal di awal saya udah ingin banget menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, tapi nggak begitu maksimal gitu, A. Jadi apakah bisa dikatakan sukses, A? Mbak Fiska, sebelumnya tapi keluar rumahnya pakai protokol kesehatan tetap dijaga dong, masker semuanya gitu ya? Iya, iya, tetap sesuai dengan anjuran pemerintah, Mas Bayu. Sesuai dengan anjuran dan peraturan. Baik, ini bagaimana A? Apakah kesuksesan orang beda-beda begitu A? Ya, memang setiap orang itu ada kondisi yang sangat beragam ya, dan Allah sangat tahu keberagaman tingkatan keilmuan, keberagaman tingkat keimanan, keberagaman kegiatannya, keberagaman tanggung jawab, amanah, sosial, beragam-beragam. Kita tidak bisa menyamakan satu sama lain. Tetapi ini tekad kuat di hati ini yang paling mahal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh ya, hatinya itu sangat ingin. Nah, kalau udah itu ada pada diri seseorang, Allah janji Allah akan menunjukkan jalannya. Nah, biasanya yang membuat kita tidak banyak beramal itu karena memang lemah tekadnya. Selalu ada alasan untuk tidak melakukannya. Jadi kalau tekad kita sangat kuat, ingin bisa melakukan sesuatu, Allah pasti tahu nanti akan ada jalannya. Kita nanti akan melakukannya. Walaupun kita punya kegiatan yang lain, tekad kuat itu pun tidak akan disia-siakan nilainya oleh Allah. Ya. Nah, begitulah kurang lebih, makanya pertanyaannya kalau kita melemah itu benarkah karena situasi atau karena lemah tekadnya? Nah itu dia, gimana nih? Karena kalau tekad sudah sangat kuat selalu akan ada jalannya. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan jelas tadi jawaban dari AA ya Mbak Fiska. Tekadnya semakin kuat, komitmen untuk meraih sukses, insya Allah mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Mbak Fiska. Iya, sama-sama Mas Bayu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ini kita lanjutkan lagi mengenai Ramadan yang sukses. Tadi telah menyampaikan saat hati menjadi bersih, disitulah
kita meraih kesuksesan dalam bulan suci Ramadan. Caranya bagaimana? Telah menyampaikan. Nah, sekarang apabila kita sudah melakukan 3 hal tadi, ada indikatornya nggak? Adakah ciri-ciri orang yang sukses Ramadannya? Mohon penjelasannya, Jadi orang yang sukses Ramadannya nanti cirinya harap dan takutnya ke Allah. Jadi kemelekatan hatinya itu ke Allah. Nah, kalau masih belum sukses, kita melekatnya ke selain Allah. Ada yang ke orang tua, ke gaji, kemana aja. Dan cirinya adalah pada waktu sholat itu, dia akan mendominasi terus sholat kita. Akan mendominasi obrolan kita, akan mendominasi pikiran kita. Dan Allahnya jadi kalah jauh oleh sesuatu itu, ya. Nah, sekarang kita latih. Bagaimana supaya Allah itu jadi dominan? Caranya begini. Karena memang amalan yang paling tinggi derajatnya adalah zikrullah. Jadi biasanya kalau kita ingat uang, terus uang. Harusnya ingat uang, ingat Allah. Yang memberikan rezeki, membagi, menahan, mengambil. Kalau ingat uang terus nggak ingat Allah, nah kita akan dibuat gelisah oleh uang ini. Ingat jodoh, yang belum punya jodoh. Tapi nggak ingat Allah terus, bagaimana saya supaya dapat jodoh, stres pasti. Tapi kalau ingat, oh jodoh, Allah yang ngatur. Setiap makhluk, Allah yang menetapkan. Setiap makhluk hanya bisa menikah dengan izin Allah dan yang memberkahi Allah. Ingat sesuatu, ingat Allah. Jadinya nanti yang mendominasi hati kita, pikiran kita, sikap kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cirinya. Dan akan sangat tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi ngaji itu niatnya adalah ingin takarub ke Allah. Jadi bukan semata-mata ingin ngaji, apalagi ingin diketahui orang kita ngaji. Saya sudah 3 kali khatam. Boleh dikatakan boleh, tapi kalau itu yang jadi tujuan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena bagi kita kan ngaji itu adalah pembersih hati. Ngaji itu amal yang disukai Allah. Tujuan kita ibadah adalah untuk jadi dekat dengan Allah. Orang mau tahu, mau tidak, menghargai atau tidak. Nah, kalau tidak hati-hati, kita lebih suka ibadah kita diketahui orang, dipuji orang, dikagumi orang. Jadilah orang itu yang nanti jadi ilah kita. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bukan itu indikator atau yang dikejar untuk meraih sukses ya, tapi jauh lebih besar dari itu. Yang penting adalah bagaimana hati ini bisa terkelola dengan baik, jauh dari sifat-sifat yang menyakiti seperti ada ya yang sering sampaikan ria, ujub, takabur dan lain-lain. Nah, itu bicara soal penyakit hati kan salah satunya adalah suudzon. AA pernah menyampaikan juga di program ini mengenai berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berbaik sangka kepada makhluknya. Nah, bicara soal berbaik sangka ini mungkin ada juga orang-orang saat ini di situasi seperti sekarang berbaik sangka akhirnya memberanikan diri keluar. Padahal kita harus waspada. Nah, apa bedanya waspada dengan suudzon, Mohon penjelasan dan pencerahannya. Yang harus berbaik sangka itu satu kepada Allah karena Dia maha baik, tidak ada salahnya sama sekali. Yang kedua harus baik sangka itu kepada orang beriman. Nah, situasi seperti ini Allah sudah memberi informasi. Ada OTG, orang tanpa gejala, di mana-mana orang bisa bawa virus itu dan informasi itu sudah sampai. Dan itu pun takdir Allah, kita bisa mengetahui informasi itu. Jadi kalau kita waspada, itulah amal soleh kita. Kalau kita tidak waspada, itulah kekonyolan kita. Nih gini ya, seperti sekarang nih ya. Kemarin tuh lihat airport. Lihat airport penuh. maaf. Penuh, kemudian pasar penuh, di jalan penuh lagi, dan seperti itu membuat kita merasa, aduh, gimana kita yang sudah hampir 3 bulan diam di rumah, merasa jengkel, kecewa, dan merasa dikhianati ini ya.
Masjid kosong, sekarang sulit ke masjid, sekolah juga diliburkan, dan dokter perawat mempertaruhkan nyawanya, lalu juga para aparat sampai berkeliaran di mana-mana untuk menjaga. Tapi mereka ada yang sangat enak berkeliaran begitu. Nah, menghadapi seperti ini, jangan sampai kita jadi ikut-ikutan berbuat jelek. Wah, kalau gitu saya juga mau keluar. Ini konyol ya. Karena bagi kita, khususnya yang di zona merah, berdiam di rumah, ibadah di rumah, ini adalah amal soleh, bukan masalah PSBB. Ini adalah tuntunan Islam. Kalau ada wabah, maka jangan campur antara yang kena dan yang tidak kena, ya. Kemudian jauhi lepra seperti menjauhi singa. Jadi kita sekarang berada di rumah, kalau hanya nurut PSBB, hanya nurut ke pemerintah, tapi kita melakukan social distancing ini adalah amal soleh yang diperintahkan oleh agama, dan itu akan berpahala. Nah, seperti inilah yang selalu mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang perlu kita camkan ya, supaya benar-benar kita berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik kita harus break terlebih dahulu, namun setelah ini kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di Instagram nih Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama Agim akan segera kembali. Pemirsa, sambil menantikan waktu berbuka puasa beberapa saat lagi, kita lanjutkan dengarkan tausiah mengenai Ramadan yang sukses dari Kiai Haji Abdul Hakim Nastyar, tentunya di program Cermin Hati bersama Agim. Seperti janji kami tadi, kami akan membacakan Instagram pertanyaan yang sudah masuk di @metrotv dan juga @metrotv_today yang akan langsung ditanya dan juga dijawab oleh Agim. Ini pertanyaannya kurang lebih dari Putri Rahma. Assalamualaikum sahkah puasa tanpa sholat tarawih? Dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Gitu. Bagaimana agar kita selalu bisa taat kepada Allah dan selalu bersyukur? Terima kasih Jadi puasa sekaligus sarana untuk menurunkan berat badan begitu Nah, ini apakah termasuk sah pahalanya termasuk saat tidak tarawih? Sahkah puasa dengan tidak taraweh kalau diniatkan dari awal benar untuk memenuhi kewajiban saum, maka saum tetap sah kalau dilakukan sesuai aturan, karena taraweh itu amalan sunnah lainnya. Walaupun tidak taraweh, saum itu ada aturan sendiri, dan yang diwajibkan di bulan Ramadan itu adalah saum wajib bulan Ramadan. Mau taraweh atau tidak, taraweh itu adalah penambah amalan yang sangat tinggi nilainya. Insya Allah syah. Yang kedua, bolehkah niat saum sambil diet? Jangan. Jangan diniatkan ibadah kepada Allah hanya untuk urusan dunia. Niatkan saja saum itu mematuhi perintah Allah. Insya Allah dalam saum itu banyak kebaikannya. Allah tahu kita ingin misalkan berat badannya dikurangi, walaupun tidak bicara, tidak diniatkan, Allah sudah tahu, karena Allah menyaksikan. Kita sering naik timbangan, kalau bercermin sibuk melihat badan yang merasa terlalu berat, tanpa diucapkan juga Allah menyaksikan apa yang kita lakukan dan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Maaf. Maaf. Baik. Aduh, hari-hari terakhir ini tugas banyak sekali. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kalau untuk niatnya untuk diet gitu, justru itu harus dihindari ya. Ya, tidak usahlah niat mencampur sesuatu yang disukai Allah dengan hanya kepentingan berat badan. Seperti niat sholat sambil senam, ya. Jadi kalau 23 rakaat lumayan senam, itu tidak usah diniatkan. Karena itu pun nanti akan berefek dengan sendirinya. Baik, iya, terima kasih.
Mbak Putri tadi atas Lillahi ta'ala. pertanyaannya, tadi seperti yang sampaikan ibadah seharusnya lillahi ta'ala hanya menghadap dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan lagi ya, apabila kita menjalankan udah segala yang di bulan suci Ramadan ini, segala yang dianjurkan dan disarankan dan menjadi syariat kita jalankan dengan harapan meraih sukses. Nah, sukses itu tadi yang seperti A bilang adalah hati yang bersih. Namun di ujung Ramadan kita merasa hati kita ternyata belum bersih. Artinya kita belum sukses nih A. Nah lalu kita sedih dan kecewa. Apakah itu artinya jadi kita tidak ikhlas menjalankan ibadah saat kita kecewa karena tidak mencapai target? Justru orang-orang yang merasa dirinya kotor, dirinya banyak dosa, dirinya ibadahnya belum bagus, taubatnya belum sungguh-sungguh, itu ciri-ciri baik. Yang buruk justru ciri-cirinya saya merasa sudah bersih hati, saya sudah soleh, saya sudah tidak punya dosa. Nah kalau dia sudah merasa begitu, itu justru orang yang gagal tuh. Karena biasanya orang yang disukai Allah itu kepada dirinya oleh Allah dibukakan dosa dan kekurangannya, sehingga dia terus mengharapkan ampunan Allah dan memperbaiki diri. Dan kepada orang lain oleh Allah ditampakkan kebaikannya. Nah, kita sibuk dengan merasa kurang, salah, sehingga kita tobat tiada henti, kita tidak ada ujub, tidak ada takabur, karena kita bisa melihat dosa kita, kekurangan kita, tapi orang lain oleh Allah diperlihatkannya kebaikan kita. Nah, kalau orang yang sebaliknya yang kurang baik itu, dia merasa suci, soleh, mulia, takwa, diterima amal, tapi orang lain yang melihatnya sebaliknya. Oleh Allah diperlihatkan akhlak yang kurang baik dan sebagainya. Jadi, kalau nanti di penghujung Ramadan ini lebih banyak menangisi dosa, itu baik ya. Insya Allah. Karena orang munafik itu lihat dosa itu kecil seperti lihat lalat yang ditepis pergi, tapi orang beriman lihat dosa itu seperti lihat gunung yang mau roboh menimpanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang selalu takut akan murka Allah dan juga dosa-dosa yang pernah kita lakukan untuk akhirnya berharap ampunan dari Allah semata. Baik, untuk menutup tausiah hari ini, mohon berikan kesimpulan buat kami semua. Sekaligus pemirsa, sama-sama kita berdoa agar semua ikhtiar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa meraih Ramadan yang sukses. Dan tentunya kami mohon AA juga untuk memimpin doa buat kita semua. Mangga AA. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, para pemirsa. Jadi, goal dari saum Ramadan ini la'allakum tattaqun. Ketakwaan. Ketakwaan itu buahnya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu penyebabnya adalah qalbun salim. Hati yang bersih dari kemusyrikan, hati yang bersih dari kemunafikan, hati yang bersih dari segala kedengkian terhadap orang beriman, dari ujub, dari cinta dunia. Hati yang benar-benar senang sekali kepada Allah, dan itu akan berbuah kepada semua perilakunya seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW. Dan sebetulnya orang yang berhati bersihlah yang sesederhana apapun amalnya akan diterima oleh Allah karena tidak ada riya di sana. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duha yang maha menatap, berkahi pertemuan ini. Ramadan hanya tinggal beberapa hari, dan kami tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang. Kami masih hidup atau ini yang terakhir. Tolonglah ya Allah, jadikan Ramadan ini bisa menghapus semua dosa dan aib kami. Sebanyak apapun, sehina apapun, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani,
Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin. Ya Allah, jadikan Ramadan ini membawa keberkahan bagi orang tua kami. Engkau ampuni, Engkau sayangi, Engkau berkahi hidup di dunia, saat dikubur, di akhirat kelak. Jadikan Ramadan ini membawa keberkahan bagi keluarga dan keturunan kami. Jangan biarkan satupun di antara keluarga kami jadi ahli neraka, ya Allah. Ya Rabb, kuatkan iman kami, sehingga tiada yang kami tuju dalam hidup ini selain hanya Engkau. Tutup semua pintu, ya Allah, selain pintu-Mu, sehingga kami tidak pernah mencari kecuali hanya dari-Mu. Cegah kami, ya Allah, dari melakukan apapun yang menjauhi-Mu walaupun selangkah. Ya Allah, mampukan Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang mengantarkan kami mendapat Lailatul Qadar. Betapapun kami tidak layak, Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, lindungi kami semua dari wabah yang Kau turunkan ini. Dan tolong angkat, ya Allah, dengan berkah Ramadan ini. Angkat wabah ini, ya Allah. Selamatkan umat manusia, makhluk-makhluk-Mu. Gantikan dengan turunnya hidayah, turunnya nikmat iman, turunnya nikmatnya taat padamu, turunnya nikmat hidup maslahat bagi semua makhluk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua kru yang membantu, yang tidak kelihatan di kamera, tapi Allah melihat semuanya, ya. Amin. Terima kasih Kang Bayu dan keluarga. Maafkan AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak AA atas ilmunya hari ini. Meskipun kita bisa melihat dengan jelas sepertinya tidak dalam kondisi fit 100%, tapi tetap semangat untuk memberikan ilmu buat kita semua. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi AA agar selalu sehat, penuh berkah dan juga kebahagiaan. Terima kasih AA. Insya Allah besok kita berjumpa lagi. Baik. Nah pemirsa, seperti apa yang disampaikan oleh AA tadi, bahwa kita semua punya kesempatan untuk bisa sukses di bulan suci Ramadan. Tergantung apakah kita punya tekad yang kuat, apakah kita bisa memperbanyak ilmu untuk menjaga hati kita, dan juga berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bunga mawar, bunga melati, saat dicium harum wanginya. Ramadan datang setahun sekali, semoga terjaga amalan selepasnya. Saya Bayu Oktara undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.